Ini memang kita saja terdampak. Iya benar. Artinya anggota kita pada saat kita evakuasi, pada saat kita restorasi, dia masih meninggalkan rumahnya yang belum bersih. Benar. Rumahnya yang hancur, tempat tinggalnya nggak tahu tinggal di mana. Tapi saya katakan sama teman-teman, kita harus bisa bagi. Rumah kita harus bisa perhatikan, kantor juga harus bisa perhatikan. Ini punya negara ini. Yang sudah terendam, berat sekali Mbak, ngangkat itu berat sekali. Karena akses ke dalam, kemudian halaman itu lumpur. Jadi sampai pada saat itu kita sewa motor trail pengangkut sawit. Itu nanti saya kasih fotonya itu. Boleh Pak. Belum ada foto ya? Belum. Pakai itu kita angkut tuh, motor trail pengangkut sawit. Karena kita nggak bisa ngangkat ini. Satu ini aja, satu bundel warka itu berapa kilo tuh. Iya. Proses jalannya juga susah. Makanya keluarga di rumah sudah sangat was-was. Sampai katanya udah ada doa bersama gitu ya Pak ya? Iya. Nah, itu teman saya satu orang kasih saya itu sudah di medsos kan, sudah di apa namanya, sudah pakai foto orang hilang. Beliau nanya itu yang punya rumah, udah makan Pak? Aman Bu, saya bilang. Enggak, kami nanya udah makan, udah kami aman lah. Enggak, Bapak udah makan nggak? Belum, saya bilang kan. Langsung diantar. Jadi memang berbeda mungkin dengan beberapa instansi organisasi yang bisa mungkin menunggu. Ya. Kalau kami nggak bisa, karena memang harus segera diselamatkan arsip itu, arsip buku tanah itu harus segera. Podbas, podcast Balai Arsip Statis dan Tsunami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat arsip, senang sekali bertemu lagi dalam Podbas, podcast Balai Arsip Statis dan Tsunami. Kali ini saya Eka akan menghadirkan seorang narasumber yang akan berbagi mengenai ceritanya dalam menyelamatkan diri pada bencana Sumatera yang terjadi di akhir November 2025 lalu. Dan beliau juga terlibat dalam kegiatan penyelamatan arsip terdampak bencana yang terjadi di Aceh Tamiang. Bersama dengan kita sudah hadir Bapak Evan Rahmaini selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang. Pak Evan, apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Gimana Pak? Ini kemarin kita sudah sempat ketemu ya Pak? Ya. Di Aceh Tamiang, di Langsa, Kota Langsa kemarin. Betul. Tim ANRI BASC sudah turun langsung ke sana melihat kondisi arsip ATR BPM pertanahan yang nggak cukup parah sih Pak, sangat parah ya Pak kondisinya. Sangat parah. Dan sahabat arsip di sini ada peran Pak Evan yang sangat besar karena beliau pastinya yang memberikan arahan kebijakan seperti apa respon utama untuk menyelamatkan arsip yang memang kalau kita flashback lagi Pak, banjir di Tamiang itu di kantor ATR BPM cukup tinggi ya Pak ya? Iya. Sampai 4-5 meter ya Pak? Betul. Terendam. Ya, dan sahabat arsip, Bapak Evan Rahmaini ini merupakan putra Aceh. Betul. Kelahiran Banda Aceh ya Pak? Banda Aceh. Tapi sudah melalang buana jauh. Kayaknya Sumatera sudah dikeliling ya Pak, sampai Riau. Riau. Sampai 22 Riau. tahun. Iya. Dan kalau kita melihat riwayat ke pendidikan beliau lulusan dari STPN Yogyakarta. Perpetaan ya Pak? Perpetaan. Berarti Bapak ahli peta gitu? Ya, insya Allah. Ahli geografi ya. Dan untuk magisternya beliau menyelesaikan hukum ya Pak ya, magister ilmu hukumnya di Universitas Islam Riau. Kalau kita melihat rekam jejak jabatan yang beliau emban banyak sekali dari tahun 2004 Bapak pernah menjadi kasubsi pemberian hak atas tanah kantor pertanahan Kabupaten Rokan Hulu ya Pak ya? Provinsi Riau. Di Riau. Berarti Bapak dari awal bergabung di kita ATR BPM ya Pak ya? Sudah di Riau. Langsung di Riau. Benar. Dan
dan pernah juga menjadi, kalau di Aceh itu Bapak pernah menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simelu Aceh Betul. tahun 2020. Setelah lama di Riau Bapak pulang ke Ya, Aceh pulang kampung ya. tahun 2020, tapi langsung ke Pulau Indah nih Pak. Pulau Indah, Pulau Simelu. Simelu ya. Lalu di kantor wilayah BPN Provinsi Aceh juga Bapak pernah menjadi Kepala Bidang penetapan hak dan hak. pendaftaran Aceh. Pendaftaran Aceh ya Pak ya? Pendaftaran tanah Aceh, Provinsi Aceh. Baik, ya. Dan saat ini Bapak sejak tahun berapa Pak menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang? Bulan Mei 2025. Waduh, 2025 Mei. Beberapa bulan sebelum Iya, longsor di Tamiang, banjir longsor. betul Pak. Jadi saya teringat sama kejadian tahun 2004 tsunami Aceh terjadi Desember, itu beberapa bulan juga setelah Bapak Presiden SBY dilantik Oh, iya. Presiden. Tugasnya langsung dikasih Iya, tugas berat. itu gimana tuh Pak? Bapak ada perasaan itu nggak sih? Iya. Baru dilantik tiba-tiba udah ada apa sih namanya tugas berat Langsung yang mesti ada dilaksanakan. musibah yang mengganggu. Jadi tapi seperti yang tadi Mbak Eka sampaikan ya. Jadi bercerita tentang penyelamatan diri dan penyelamatan arsip. Iya betul. Berarti diri dulu kita selamatkan. Benar, gitu. benar Pak. Nah, jadi kejadian yang menimpa Sumatera 2025 itu memang sangat mengakibatkan proses layanan di kantor kita terganggu. Karena banjir yang terjadi itu kalau kantor kami itu 50 cm atau setengah meter di atas plafon. Jadi airnya itu setengah meter di atas plafon, artinya sudah sampai di atap. Iya. Nah, dan juga seperti banjir yang saya ketahui, itu biasa banjir naik 1-2 jam turun. Benar. Nah, ini kejadiannya berhari-hari. Ingat saya sampai 3-4 hari itu kondisi terendam. Nah, itu kondisinya memang terjadi lebih kurang 5 bulan saya menjabat lah. 5 bulan saya menjabat sebagai Kepala Kantor Aceh Tamiang. Banjir ini terjadi dan melumpuhkan pada saat itu, melumpuhkan layanan kita untuk beberapa minggu ya. Dan kita berupaya untuk mempercepat proses, dan kunci untuk mempercepat proses aktifnya layanan di arsip kita. Nah, jadi makanya pada saat itu yang kita kejar penyelamatan yang paralel itu, kita mendeteksi orang-orang kita. Orang-orang kita itu di mana posisi, bagaimana kondisinya. Jadi kita langsung petakan, dan bagaimana kemudian kita untuk mempercepat proses penyelamatan arsip. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Pertama, orang-orang kita, anggota-anggota kita ingin dapatkan informasi kondisinya. Kemudian kita memberikan bantuan untuk bisa makan sama air untuk minum. Nah, kemudian baru kita berpikir untuk bagaimana arsip kita untuk segera bisa selamat. Nah, itu Mbak yang kita lakukan. Setelah memang 2 pekan lah setelah banjir itu langsung kita lakukan, karena begitu banjir kita juga nggak bisa akses itu untuk menyelamatkan. Tunggu proses airnya turun, kemudian proses akses ke kantor kita itu bisa ditempuh dengan kendaraan, baru kita bisa lakukan evakuasi. Pak Evan, kita mau sedikit mendengar cerita singkat Pak Evan survive nih dari bencana banjir itu ya Pak ya. Karena sahabat arsip, kita sudah dengar langsung kemarin saat kita langsung berkunjung ke kantor ATR BPN sementara ya Pak di Kota Langsa ya. Pak Evan juga menceritakan itu, dan kami merasa bahwa ini menjadi cerita yang sangat berharga Pak. Untuk beberapa puluh tahun ke depan. Karena kita jadi tahu kan seperti apa sih dahsyatnya bencana hidrometeorologi banjir yang berdampak di Aceh Tamiang juga. Gimana tuh Pak? Jadi kejadian itu sebenarnya di hari Minggu ya, hari Minggu di tanggal 24 kalau saya tidak salah.
itu di daerah Tambiang itu sudah hujan. Ya. Daerah timur, Tambiang, Langsa, Aceh Timur, dan mungkin daerah atasnya Gayo Lues itu hujan sudah terjadi. Nah, saya berangkat dari Banda Aceh di hari Selasa. Saya biasa berangkat malam ke Tamiang karena di hari Senin kita ada agenda evaluasi di Kanwil. Selesai evaluasi kita berangkat di hari Selasa. Biasa saya berangkat ke Tamiang itu malam, Mbak. Iya. Jadi malam itu lebih lancar. Ini entah firasat apa saya ngajak, udah kita berangkat di hari Selasa siang sajalah. Karena di hari Rabu kita ada hearing dengan Dewan. Nah, kita berangkat siang, tapi kita sangat lama sampai. Biasa kita untuk kita tempuh ke Tamiang itu 9-10 jam sampai. Iya. Ini sudah hampir lebih 14 jam kita nggak sampai-sampai. Di jalan itu hujan lebat, kemudian di perjalanan pohon tumbang hingga kita harus berhenti. BPBD memotong pohon-pohon dulu di Aceh Utara, di Aceh Timur sampai kita bisa lewat. Nah, kita sampai di Langsa itu sudah subuh. Sudah subuh, kemudian kita langsung ke Tamiang. Itu pun di jalan kondisi juga pohon tumbang, kemudian banjir, sehingga pada saat itu kita tempuh sampailah kita di Tamiang sekitar jam 7 ya, jam 7 pagi di hari Rabu. Rupanya di belakang di Langsa itu sudah tenggelam itu. Sudah banjir di Langsa, sudah banyak kita lihat mobil-mobil. Mungkin di belakang saya, kalau saya telat sedikit mungkin udah ikut banjir juga pada saat itu. Nah, di pagi hari Rabu itu saya melihat di grup bahwa kantor sudah mulai naik air. Langsung saya nggak sempat ke rumah, sampai langsung saya lihat kantor. Kondisi pada hari itu di dalam kantor masih aman, masih ada 40 cm lagi air sampai ke atas. Nah, kemudian juga itu aktivitas di grup juga terus itu menginformasikan Satpam CS, Pak, airnya sudah segini. Nah, ketika di jam 11 siang itu air sudah hampir masuk. Teman-teman sudah mulai ngangkat apa-apa yang bisa diungsikan ke atas meja, arsip, kemudian laptop, dan yang bisa diungsikan ke meja. Kondisi di halaman, kemudian di jalan menuju akses kantor itu sudah ada itu airnya. Jadi saya pikir ini masyarakat dan teman-teman pegawai pun nggak bisa ke kantor karena memang nggak bisa dilalui. Sehingga teman-teman teman-teman tetap monitor pekerjaan, bekerja dari rumah. Karena juga nggak bisa ke kantor karena sudah setinggi dada. Jam 4 sore itu sudah masuk. Jam 5 teman-teman saya bilang ini air sudah tinggi, kalian selamatkan diri kalian, tutup kunci kantor, pastikan semua tergembok, kalian segera evakuasi. Tapi mereka juga masih berupaya untuk menyelamatkan arsip-arsip sampai maghrib itu airnya sudah tinggi, sudah di atas pintu. Jadi pada saat itu mereka terjebak, saya juga langsung hubungi BPBD untuk segera menjemput mereka pakai perahu karet. Iya. Cuman kita terkoneksi, tapi mereka lebih fokus penyelamatan masyarakat yang di belakang, yang satu keluarga. Sehingga anggota saya 2 orang pada saat itu tidak dapat bantuan memang. Sampai air tinggi mereka pakai pakai ada galon-galon air itu yang hajat mereka pakai itulah mereka bisa selamat ke tempat masjid. Nah, saya pada saat itu juga dari rumah melihat kondisi air naik, saya keluar rumah, saya sampaikan sama supir, yang penting kita fullkan minyak dulu nih. Apakah kita mau ke Banda Aceh atau kita ke Medan? Nah, kemudian begitu kita keluar rumah, ya sudah kita cari hotel dulu lah di Tamiang yang bisa nginap kita malam ini.
Nah kemudian kita lihat Tamiang sudah penuh, hotel sudah tidak ada. Kita keluar, kita menuju pom bensin jam 10 malam, saya ingat itu. Ada satu masjid PT Padang Palma Permai. Itu kondisi jam 10 malam, banyak mobil-mobil di situ parkir. Kondisi tidak ada air, Mbak. Masih kering ya, Masih Pak? kering. Nah kemudian kita masuk ke masjid, sempat juga saya tertidur itu 1 jam. Bayangkan airnya di halaman masjid pada saat kita masuk kering, 1 jam sudah sampai ke dalam masjid. Sehingga dibangunkan saya sama supir saya, Bang, air sudah naik. Kemudian tinggal kita lihat di pekarangan masjid, tinggal mobil kita. Tinggal mobil kita buka, keluar air dari situ kan. Langsung kita ke pom bensin. Di pom bensin itulah kita nginap. Kita isi minyak, nginap. Besoknya sudah air naik. Kemudian kita evakuasi ke lantai 3 toko orang sambil berenang. Kemudian di situ kita 2 malam. Artinya memang kondisi arsip kita di kantor itu lebih kurang 3 hari 3 malam terendam itu. Terendam Air dan lumpur ya, Pak ya? Air dan lumpur. Nah kemudian saya ingat itu hari Sabtu air sudah mulai surut. Saya turun dari toko lantai 3. Yang perlu kita lihat, saya bilang ini kita harus segera evakuasi diri dan memberikan informasi ke keluarga, ke kantor, ke pimpinan bahwa Tamiang ini banjirnya parah. Jadi di hari Sabtu itu saya cuman fokus untuk bisa dapatkan informasi tentang kantor, tentang arsip. Tapi pada hari itu kita tidak bisa menjangkau karena memang airnya masih tinggi di daerah sana. Sampai kita batalkan untuk ke kantor, kita nunggu bermalam lagi di toko kedai kopi yang sudah hancur, kita bermalam di situ di lantai 2-nya. Besok kita coba lagi terobos, juga tidak bisa di hari Minggu. Sampai di hari Senin itu hari ke-6 ya. Iya, hari ke-6 banjir yang kita bisa akses sampai ke kantor. Itu hanya sebatas di halaman saja. Kita foto kondisinya, sudah dapatkan informasi kantor, baru kita bilang sama teman-teman, udah kita ini harus segera meminta bantuan. Apakah kita ke Langsa atau ke Medan? Nah informasi ke Langsa pun, Langsa juga nggak dapat sinyal. Langsa nggak dapat sinyal sehingga kita putuskan untuk kita ke Medan. Rupanya memang di pimpinan kita, kementerian, Kanwil ini juga sudah mencari-cari informasi tentang kita juga sudah seminggu. Karena dari kabupaten lain sudah dapat, kakannya langsung bisa seperti Aceh Timur, dia langsung evakuasi ke Banda Aceh dapat informasi. Begitu juga Aceh Tengah, tinggal saya saja yang nggak tahu di mana, nggak tahu kondisinya. Kemudian kita di hari Senin itu kita langsung menuju Medan. Setelah saya dapatkan foto kantor, itu kita pakai truk itu, Mbak. Pakai truk yang dari Aceh Timur pada saat itu nggak bisa terobos Petablang, dia balik. Kita numpang di truk, itu pun nggak sampai ke Medan. Di tengah perjalanan truk itu nerobos banjir juga mati. Kemudian kita evakuasi lagi pakai perahu masyarakat. Kita evakuasi bisa nyebrang. Dari situ nanti kita dapat bantuan. Kebetulan ketemu teman yang lagi ngantar bantuan. Kita tanya, mau kemana Pak? Saya mau ngantar bantuan. Nggak bisa nih. Di sana masyarakat kalau misalnya dibawa dipikul barang-barang itu pasti diminta. Karena masyarakat di jalan-jalan itu juga butuh bantuan, makanan, obat-obatan. Sehingga mereka putuskan untuk nggak ngantar dulu, tunggu air surut. Maka kita dikasih bantuan kendaraan untuk kita bisa sampai ke Medan. Nah di Medan itulah kita kasih informasi ke kementerian, kita bisa menghubungi keluarga, ya. Rupanya keluarga di rumah sudah sangat was-was, Sampai katanya udah ada doa bersama gitu ya Pak ya? Iya. Nah, itu teman saya satu orang kasih saya itu sudah di medsos kan, sudah di
sudah pakai foto orang hilang. Tapi kebetulan istri saya juga dia doa lah, anak-anak memperkuat juga. Bunda nggak usah khawatir, ayah tuh aman itu, ayah tuh bisa berenang, Fighter gitu kan. Jadi nggak apa-apa, Bunda nggak usah khawatir. Tapi setelah itu ada juga informasi yang sampai ke istri saya. Ibu nggak usah khawatir, itu sudah dikerahkan teman-teman dari Aceh Timur, dari Langsa untuk mencari bapak. Tambah khawatir, ini udah besar kali gitu kan? Udah besar kali, tambah khawatir istri. Sehingga di hari Senin itu sore lah menjelang maghrib saya sudah sampai di Langkat, dapat sinyal baru kita hubungi istri, kita hubungi pimpinan kita di sini. Begitu juga yang satu anggota saya ini yang sudah dimasukkan foto orang hilang. Nah, itu kita sampaikan ke keluarga dia aman gitu. Itu yang bareng sama bapak berarti, yang anggota bapak yang tadi sudah ditayangkan fotonya di medsos. Dia kebetulan anggota saya ini, kasih saya ini, dia kos-kosannya itu lantai 3. Jadi memang pakaian dia hancur, tapi dia aman. Dia sama komunitas kosnya itu, dia nggak ikut saya. Dia rencananya di hari Selasa mereka mau evakuasi. Jadi kebetulan ada rombongan dari kantor BPN Langsa yang mencari kami. Dia yang ketemu, saya nggak ketemu karena saya ke Medan. Ya nggak ketemu. Jadi mereka kejar terus sampai saya. Rupanya itulah nggak ketemu. Saya duluan, mereka di belakang, nggak ketemu. Benar. Nggak ketemu karena memang pada saat itu komunikasi nggak bisa, HP nggak bisa gitu Mbak. Harus keluar dari situ dulu ya Pak ya, dari daerah bencana dulu. Betul. Baru bisa terkoneksi lagi ya. Betul. Jadi bisa saya simpulkan, saya survive itu 5 hari 6 malam dan 5 kali pindah tuh 5 kali di masa banjir itu, 5 kali tempat lah untuk kita bisa bertahan gitu. Kita tuh yang paling penasaran Pak, mungkin juga masyarakat lain yang tidak terdampak gitu ya, karena ada cerita bahwa kan juga saat terjadi bencana itu stok makanan juga nggak ada gitu ya Pak. Nah Bapak sendiri seperti apa sih bertahan saat itu? Jadi pada saat air perlahan naik itu kita sudah umumkan sama teman-teman di grup, cobalah stok juga makanan. Di grup kita, di grup kantor itu stok makanan secukupnya karena memang ini bakalan harga naik. Jadi informasinya harga naik saja, nggak informasi bahwa banjir sebesar itu. Jadi di malam saya evakuasi ke tempat ketiga di pom bensin, saya sempat stok lah Indomie 5 bungkus, kemudian air mineral 3 botol, kemudian roti kabin mari. Nah, itu sempat kita beli. Nah, perkiraan kita ya 1 hari lah itu, 1 hari banjir surut kita bisa langsung balik normal lagi, bisa makan lagi. Bisa kita ke Medan atau kita ke Banasi, tempat yang evakuasi lebih dekat lah. Tapi rupanya ini banjirnya beberapa hari. Jadi kita sudah siapkan untuk 1 hari sebenarnya. Rupanya banjirnya panjang gitu. Gitu Mbak. Jadi sempat kita belilah makanan sedikit. Selama seminggu itu ya ada mukjizat aja ya Pak, survive gitu ya. Ya, mukjizatnya saya lihat banyak. Di survive saya ke-5, saya itu pada saat itu hanya tinggal 1 botol gelas air minum. 1 botol gelas air minum. Saya belum sholat nih. Cuman itu saya punya ini. Jadi saya wudhu dengan 1 botol itu. Ini saya bilang, ini kalau saya sholat pakai ini, Allah pasti akan ganti nih sih. Allah pasti akan ganti. Jadi ya udah, coba nih fokus ini aja. Saya wudhu dengan itu, saya sholat. Ya kita sholat tetap di kondisi bencana itu kita jamaah terus itu. Kita sholat. Gak lama setelah itu datang orang yang baru. Ya saya nggak tahu lah apakah mereka dari buka kedai orang, tapi diantar 3 botol besar. Setelah saya sholat diantar, tapi masih dalam kondisi berlumpur. Berlumpur berarti ini rebutan nih air nih. Diantar. Jadi itulah Allah ganti cepat itu. Jadi saya bisa minum dengan 1 gelas itu setelah saya sholat 3 jam lah dengan roti diantar. Pak ini ada Pak, pernah makan? Belum saya bilang. Ada air minum? Nggak ada saya bilang. Diantarkan itu. Kondisi masih berlumpur itu, nggak bersih.
ada 3 botol, kemudian roti juga plastiknya sudah berlumpur. Iya, betul. Nah, itulah yang kita konsumsi hari berikutnya. Karena kalau hal itu juga di luar batas kemampuan kita berpikir ya Pak ya. Iya. Karena apalagi masyarakat lain yang kita tahu juga mereka juga beberapa testimoni mengatakan seminggu nggak ada makanan tapi survive gitu. Iya, nggak ada makanan. Di luar batas. Sekali palingan benar. saya ketika evakuasi ke ruko lantai 3 itu di hari ke 2 ya, di hari kedua. Ya, itulah mungkin salah satu kelebihan kita di Aceh, mungkin Indonesia lah, itu saling membantu itu ada. Solidaritas Ya, ya, Pak ya. solidaritas. Jadi beliau nanya itu yang punya rumah, udah makan Pak? Aman Bu, saya bilang. Enggak, kami nanya udah makan. Udah, kami aman lah. Enggak, Bapak udah makan enggak? Belum, saya bilang kan. Langsung diantar Pak. Pagi itu satu piring, ada Indomie, ada nasi, dominasi aja. Udah. Itu cukup untuk besok baru jadi satu hari sekali lah Indomie sama nasi, satu piring berdua sama teman saya. Itu pun airnya itu memang sangat effort lah untuk airnya itu biar bersih, karena air yang dipakai itu beneran air banjir ya Pak banjir ya? Ditimba kan, pakai spon, kemudian pakai helm, bukan pakai baju, disaring gitu ya saring Pak terus, ya? samping terus, tapi warnanya tetap masih meninggalkan di mie itu. Ini masih meninggalkan warna-warna coklat lah. Tapi yang namanya kita sedang di kondisi kritis ya Pak. Gitu ya, makan juga ya, caranya itulah bumbu diperbanyak, jadi rasa air bisa sedikit menghilangkan ini ya rasa-rasa lain ya Pak ya. Pokoknya kalau untuk ngomongin soal bagaimana manusia bertahan di saat kritis, bertahan, kita juga di luar batas kemampuan, tapi bisa aja gitu ya Pak melewati itu semua ya. Betul. Ya Pak, tadi kan memang Bapak sudah maksudnya dari tim kantor kementerian juga sudah mencari kabar seperti apa kabar seluruh pegawainya. Nah, kalau dari pegawai di kantor pertanahan Aceh Tamiang itu seperti apa kondisinya Pak? Jadi pada saat itu kita mulai mendata nih. Kita berkumpul beberapa orang teman-teman yang bisa kita hubungi. Ayo kita data anggota kita. Siapa tahu informasi ini? Oh Pak, saya ketemu dia aman gitu. Siapa ketemu dengan ini? Ini sebelum sinyal hidup. Jadi kita deteksi satu demi satu. Jadi ya di pertama kita deteksi itu baru 50% terdeteksi. Saya misalnya, saya pada saat banjir surut saya ketemu dengan si ini, Conteng gitu. Berarti dia selamat gitu. Tapi yang di dalam itu banyak yang belum dapatkan informasi. Sampai kemudian yang sinyal sudah aktif itu di minggu keempat, kalau akhir Desember itu. Habis itulah yang kita mulai petakan semua, tolong. Tapi ada juga teman-teman kita yang HP-nya nggak ada, sampai kita suruh lacak di mana dia tinggal, di mana keluarganya. Kita pengen informasi. Sampai kemudian di Januari awal kita baru fitkan bahwa kita sudah dapatkan informasi semua anggota kita selamat. Selamat dalam arti kata jiwa. Kalau bangunan nggak usah ditanya, rumah sudah, harta benda sudah. Yang penting jiwa selamat, nggak ada yang korban jiwa nggak ada, alhamdulillah di kantor kita. Dan sekarang semuanya sudah berkumpul berkantor di Langsa ya Pak ya? Hari ini kita kantor 2. Jadi ada kantor kita di Langsa, ada kantor kita di Tamiang. Tamiang sudah buka Pak? Tamiang kita buka di loket saja. Jadi untuk memberikan layanan masyarakat minta pelayanan, kemudian pengaduan, kita buka di Tamiang. Jadi di kantor kita nih Pak, kantor yang terdampak itu karena kan kita sempat kemarin tim task force Andre juga sempat turun ke sana Pak, kita melihat langsung seperti apa parahnya nih kondisinya, arsipnya juga di belakang itu memang beneran kan berak-rak ya Pak ya, habis semuanya. Jadi sekarang itu sudah dibersihkan dan memang sudah difungsikan lagi jadi loket gitu ya Pak. Loket sudah kita fungsikan. Jadi terakhir yang kita evakuasi itu
Barkah. Jadi terakhir Pak Direktur, ingat saya Pak Sumitro ya. Pak Karo ya. Pak Karo Ya, Pak Sumitro Metro. Tenggara, beliau meninjau langsung sehingga pada saat itu ada yang arsip itu sudah terendam lumpur. Benar. Sudah terendam lumpur, beliau katakan ini tetap harus diangkat Pak Kakan. Karena kami pikir karena sudah terendam, berat sekali Mbak, ngangkat itu berat sekali. Karena akses ke dalam, kemudian halaman itu lumpur. Jadi sampai pada saat itu kita sewa motor trail pengangkut sawit. Itu nanti saya kasih fotonya itu. Boleh Pak. Belum ada foto ya? Belum. Pakai itu kita angkut tuh motor trail pengangkut sawit. Karena kita nggak bisa ngangkat ini satu bundel Barkah itu berapa kilo tuh? Iya. Proses jalannya juga susah. Ya, jadi Pak Sumitro bilang ini harus diangkat. Maka itu kita terakhir mengangkat 3 truk, ya masalah 3 truk. Trip pertama 2, trip terakhir 1 truk itu kita bawa ke Langkat semua. Nah setelah itu baru kita mungkin berkolaborasi sama teman-teman dari Kantah, kemudian juga dengan bantuan adik-adik dari Praja IPDN kita bersihkan kantor itu. Kita bersihkan, alhamdulillah di Januari akhir lah Sudah bisa sudah bersih dulu. Oh ya. Nah kemudian kita minta bantuan juga dari instansi untuk pasang listrik sehingga hari ini loket sudah kita bisa fungsikan dengan ya mungkin terbatas lah sarananya terbatas. Ya kita berharap memang kita lagi upayakan agar tahun depan kita bisa fungsikan. Ini dalam proses perbaikan, renovasi ya. Nah, kita lagi upayakan itu. Jadi sekarang memang sudah dibuka juga untuk yang loket layanan publik ya Pak ya, Ya, di situ ya. di Karena yang kita tahu kemarin itu masih dalam masa beberapa hari setelah bencana saja teman-teman di Langsa itu sudah harus langsung membuka layanan ya Pak ya. Iya. Karena memang apa nih sebenarnya yang kenapa tiba-tiba mungkin banyak masyarakat yang nggak tahu kenapa kok harus langsung dibuka layanan nih teman-teman dari kantor pertanahan gitu. Padahal kan juga masih banyak yang harus diurus juga, dirapikan dan sebagainya gitu Ya. Pak. Jadi kita pada saat itu memastikan bahwa dokumen kita yang ada di kantor itu harus selamat dulu. Jadi 1 minggu setelah kejadian kita langsung mencoba untuk menerobos ya lokasi arsip tersebut, bagaimana cara kita mengangkat. Karena memang arsip buku tanah surat ukur di kita itu adalah satu-satunya cara agar layanan itu bisa aktif. Jadi kita evakuasi. Hari ini mungkin timbul pertanyaan dari sebagian teman-teman kita masyarakat. Nah, kenapa sih dicari kantornya di Langsa sementaranya? Jadi memang berbeda mungkin dengan beberapa instansi organisasi yang bisa mungkin menunggu. Ya. Kalau kami nggak bisa, karena memang harus segera diselamatkan arsip itu, arsip buku tanah itu harus segera. Maka di awal-awal kejadian minggu pertama, kedua, ketiga itu Tamiang tidak ada fasilitas gedung yang bisa kita gunakan. Semua terdampak. Yang ada di mana? Di Langsa. Ya. Karena kita juga nggak bisa nunggu lama-lama sehingga kita cari tempat untuk mengevakuasi dulu nih. Karena kalau dibiarkan lama terendam arsip itu akan berubah fungsi, berubah bentuk. Iya betul. Berubah Jadi bubur ya, wujud Pak, ya? dia Iya, jadi benar. bubur. Maka kita ungsikan di mana ada di Langsa lah gedung-gedung yang memang masih ada. Kebetulan kita dapat, kita ungsikan ke sana. Dan pada saat itu juga teman-teman dari Andri, dari pusat itu melihat langsung bagaimana kondisi arsip. Nah setelah dari sana kita juga diminta untuk membuka segera layanan. Kenapa? Nah tadi Mbak Eka nanya kenapa? Karena memang aspek pertanahan itu multidimensi. Di situ juga dalam rangka memulihkan masyarakat perlu pinjaman uang. Nah, jadi dengan tanah itu bisa sebagai
modal yang dapat diberikan oleh bank dengan jaminan tanah. Kemudian juga ada masyarakat yang sudah membeli tanah, belum ada kepastian sebelum dibalik nama. Nah, jadi itu juga. Kemudian ada yang proses kita sedang kita berikan pelayanan belum selesai, ya, terdampak banjir itu kan harus kita selesaikan. Jadi memang kita nggak bisa lama-lama. Layanan juga harus paralel dengan proses pemulihan dokumen itu. Sehingga di awal-awal Februari kita juga udah mulai berpikir memberi membuat link-link pengaduan. Masyarakat silakan laporkan apa layanan yang masih belum selesai, kemudian apa kebutuhan untuk layanan yang diperlukan BPN hari ini. Jadi kita sudah buat link-link pengaduan gitu di awal-awal kejadian dalam proses restorasinya. Jadi Pak, berarti ini yang kita bayangkan yang datang langsung untuk mendapatkan layanan dari ATR BPN Tamiang itu memang warga-warga yang terdampak ya Pak ya? Iya, Tamiang itu semua terdampak Mbak. Jadi Tamiang itu punya 216 desa ya, gampung gitu ya. Kalau kita di Aceh gampung. Nah 209 itu terdampak. Jadi hanya 7 desa yang terdampak. Jadi memang kalau dampak desa sangat besar seperti ini, pasti dampak terkait dengan pertanahan juga besar. Betul. Iya, betul. Nah Pak, kemarin itu sebelum tim kita BASD Andri turun ya, kalau nggak salah itu di Desember juga ya Pak ya, mau akhir Desember. Tapi kita sudah tahu bahwa teman-teman ATR BPN Kantor Pertanahan Aceh Tamiang itu sudah berkantor di Langsa. Dan saat kita tiba di sana, memang di belakang itu sudah banyak sekali tuh arsip-arsip warkah ya Pak ya, yang memang sudah rusak berat sih kalau kita menilainya seperti itu, karena dia basah dan berlumpur. Kalau di depan itu beberapa buku tanah mungkin masih bisa diselamatkan karena basah juga ya Pak ya. Nah ini sebelum datang tim Andri, kita juga bisa melihat bahwa ini sudah ada mitigasi penyelamatan tadi. Nah itu memang apa sih yang dari tim internal sendiri, apa yang dilakukan sebelum tim Andri turun Pak, selain tadi memindahkan ke Langsa gitu. Karena kita melihat kemarin seperti buku tanah itu kayak sudah rapi nih, sudah oke nih gitu diselamatkannya. Arahan apa sih yang Bapak sampaikan? Jadi begitu kejadian kita sudah petakan kantor, kita sudah petakan dampaknya buat arsip, kita langsung melaporkan secara tertulis ke kementerian. Saya melaporkan kondisi yang pertama gedung kantor kita, banjir itu seperti apa. Kemudian arsip kita, dampak dari banjir itu seperti apa, kondisi tergenang dengan foto-fotonya. Kemudian juga infrastruktur, perlengkapan kantor itu. Kemudian layanan. Jadi 4 hal ini kita laporkan ke kementerian. Nah kementerian juga langsung berkoordinasi dengan Andri nih. Jadi sudah ada pembicaraan dulu nih Mbak. Sudah ada pembicaraan sebelum Andri di sini turun, dari level tataran pusat sudah ada tata cara mungkin membersihkan. Sehingga tidak lama setelah kita evakuasi dokumen, dari teman-teman pusat, BPN pusat turun. Nah, jadi BPN pusat sudah koordinasi nih sama Andri di pusat. Mereka menyampaikan tutorial kepada kami. Baik itu yang pertama proses pembersihan, kemudian proses pengeringan, itu sudah ada tutorial. Nah, nggak lama setelah itu juga dari teman-teman BASD di sini turun, ya juga memperkuat tata cara teknis untuk proses pembersihan dan proses pengeringan yang sampai dengan proses. Artinya ini antara arahan yang disampaikan kementerian kami ini sudah dengan tutorial yang disampaikan oleh Andri pusat. Jadi sudah jalan berbarengan nih, sehingga kita bisa lakukan proses evakuasi dan restorasi dokumennya. Jadi koordinasi sudah sangat baik ya Pak ya? Sudah tercipta memang, sudah sangat baik gitu. Ya,
Jadi kalau kita lihat kemarin juga yang dari data yang kami dapatkan bahwa memang dari warkah, buku tanah, ada surat ukur juga itu hampir sampai ratusan ribu dokumen ya Pak ya? Sampai ratusan ribu dokumen sahabat arsip yang memang harus ditangani oleh teman-teman dari Kantah Aceh Tamiang, dibantu dengan kantah-kantah lain ya Pak yang langsung turun ke situ untuk membantu. Kita juga melihat langsung seperti apa kemarin teman-teman yang harus membuka layanan, tapi juga harus membantu menggambarkan arsip gitu ya. Kita melihat semangat itu juga. Pak Evan juga mondar-mandir ya Pak kesana kemari untuk berkoordinasi. Dan kalau sekarang Pak ini kan juga sampai sekarang ini kan proses penyelamatan arsip oleh Andri juga masih dilaksanakan ya di kantor di Langkat ya Pak kalau tidak salah ya, di Langkat ya. Dan dari awal Januari ya Pak, Januari sudah mulai dilakukan restorasi. Jadi tim dari restorasi Jakarta sudah turun beberapa tim untuk menyelamatkan itu, masih dibantu juga oleh teman-teman dari Kantah juga ya Pak. Apakah teman-teman juga masih terlibat untuk kan mungkin kita tidak tahu nih seperti apa teman-teman yang dari Kantah masih terlibat juga untuk restorasi ini ya Pak ya. Selain tadi tim Andri juga ya. Ya, jadi memang kalau kita lihat dari jumlah ya, kita jumlah dokumen atau jumlah bidang tanah terdaftar di Aceh Tamiang itu sekitar 75.000 sekian, 75.000. Artinya kalau kita kalikan 10 dokumen, 10 lembar saja untuk satu dokumen itu, maka ada 750.000 lembar dokumen yang harus kita lakukan restorasi. 750.000 lembar. Ya kalau kita minimal kita kalikan aja 10 lembar untuk satu warkah. Satu warkah, iya. Jadi ada 750.000. Nah itu yang sedang kita lakukan proses restorasi ya di Langkat. Nah hari ini kementerian bersama dengan adik-adik dari STPN, STPN juga sudah, ini terima kasih ke Bu Ketua STPN juga sudah menurunkan ini taruna-taruna STPN untuk proses restorasi ini, bekerja sama dengan Andri dan dari Biro Umum Kementerian. Ini hari ini capaiannya sudah 18%. Betul, 18% dan ya ini mudah-mudahan terus bergerak sehingga kita bisa pulihkan semua dokumen-dokumen ini. Betul. Ya Pak Evan juga tahu ya saat tsunami 2004 juga arsip pertanahan yang menjadi prioritas penyelamatan kita di Andri juga, karena kita tahu seperti tadi kata Bapak bahwa memang hak-hak keperdataan masyarakat di situ yang harus kita selamatkan ya Pak ya. Makanya mungkin banyak masyarakat sahabat arsip juga yang mungkin masih belum memahami bahwa memang hak keperdataan inilah yang dilindungi oleh kita langsung oleh ATR BPN ya Pak ya. Betul. Karena walaupun terdapat bencana tapi hak tetap hidup ya Pak, seperti itu. Nah, berarti sekarang 18% cukup banyak ya Pak, karena kita lihat masih kondisinya cukup ini ya. Tapi gimana nih kalau Bapak ngelihat optimiskah nih Pak kita bakal bisa merestorasi ini secara maksimal gitu? Iya, jadi kita tetap optimis ya. Tentunya dengan kerjasama semua instansi, lembaga kita tetap optimis karena memang di saya Mbak ya, di kita pada saat awal-awal kita lakukan evakuasi dokumen restorasi, ini memang kita saja terdampak. Iya benar. Artinya anggota kita pada saat kita evakuasi, pada saat kita restorasi, dia masih meninggalkan rumahnya yang belum bersih. Benar. Rumahnya yang hancur, tempat tinggalnya nggak tahu tinggal di mana. Tapi saya katakan sama teman-teman, kita harus bisa bagi. Rumah kita harus bisa perhatikan, kantor juga harus bisa perhatikan. Ini punya negara ini. Saya bilang untuk menumbuhkan semangat teman-teman. Jangan dipikir ini punya kepala kantor. Ini punya negara ini. Harus semua kita pikir. Kalau kita sudah berada di instansi di sini di BPN, ini tugas kita. Oh, saya Pak rumah belum bersih, bersihkan. Tapi jangan lupakan ini saya bilang. Sehingga pada saat itu kita buat oplosan.
Jadi seminggu teman-teman nggak langsung berkutat dengan itu. Seminggu satu orang mungkin ada 2 kali yang dia kita libatkan untuk membersihkan. Di hari yang lain dia silahkan pikir rumah. Di hari yang lain dia silahkan pikir mungkin apa yang hilang dari kejadian ini untuk dia lakukan pemulihan. Tapi dia di hari yang kita tugaskan, ayo pikir kantor gitu. Jadi kita memang harus aktif begitu, dan tentunya dengan dibantu teman-teman dari kantor pertanahan lain, ini mempercepat proses restorasinya. Jadi untuk restorasi buku tanah, surat ukur yang merupakan inti itu alhamdulillah sudah selesai 100% dengan dibantu tentunya dari tenaga-tenaga dari Kanwil. Pak Kanwil juga luar biasa, beliau kepeduliannya untuk menyelamatkan ini sehingga hari ini prosesnya juga sudah 100% untuk buku tanah. Tinggal kita berpikir untuk warkah yang kita bawa ke Langkat, yang hari ini kementerian dengan teman-teman Andri Pusat terus ini bersama adik-adik STPN terus mempercepat proses restorasi ini semua. Ya. Pak Evan pasti punya tanggung jawab yang sangat besar ya, karena selain memikirkan tadi keselamatan dari dokumen-dokumen penting negara ini, punya masyarakat soalnya Pak. Yeah. Tapi juga Bapak harus memikirkan pegawai Bapak juga. Ini sejauh ini kalau Bapak melihat seperti apa sih kita juga pengen tahu nih sebenarnya seperti apa Bapak bisa mengimbangi ini, karena kan pasti berat ya Pak. Kita juga saat turun ke Tamiang tuh pasti kita juga untuk nanya arsip itu bingung nih, karena mereka juga terdampak gitu ya. Iya. Tapi ternyata kan Bapak bisa membangun kepercayaan itu, maksudnya bisa membangun solidaritas itu, tapi masyarakat pegawai Bapak juga tetap bisa survive walaupun kadang kita tidak ingin memaksa, tapi lagi-lagi seperti Bapak katakan tadi, ya ini tanggung jawab karena sudah masuk ke ATR BPN. Iya. Sekarang ini seperti apa sih Pak? Maksudnya karena kan kita juga nggak bisa mengabaikan ya kondisi dari pegawai yang juga terdampak. Seperti pegawai ATR BPN sendiri sekarang seperti apa Pak? Kita pengen tahu teman-teman kita yang sekarang sangat berjuang, sangat luar biasa nih berjuang di sana. Jadi teman-teman itu memang kita bisa pulih, kita bisa bangkit tentunya dengan bantuan juga. Cuman dari awal-awal saya sampaikan sama teman-teman, ibaratkan orang sakit nih, orang sakit dia itu terbaring, mau kita bangunkan, mau kita buat dia sehat. Apakah yang punya peran pertama itu orang yang sakit dulu dia ingin sehat, atau memang orang yang akan membantu sih bilang? Saya lihat ini diri dia dulu nih. Kalau dia mau kita bawa bangun, dia nggak mau, berat orang ngangkat itu sih bilang. Betul. Ini hari ini sudah banyak teman-teman kita mau ngangkat kita nih. Tapi kalau kita nggak mau, kita mau tidur terus, kita nggak akan bangun. Orang tuh juga nggak bisa berbuat. Maka ayo dari kita dulu, saya bilang sama teman-teman. Kita dulu, kita bangkit dulu. Orang akan papah kita kalau kita berat. Tapi kalau kita nggak mau bangun, orang susah. Diangkat pun masih tertidur, saya bilang. Jadi mau apa enggak gitu? Mau apa enggak gitu. Jadi memang harus dari kita dulu. Ayo kita setenaga yang kita punya. Yang penting kita mau dulu untuk bangkit. Dan alhamdulillah memang support untuk kita juga sangat besar. Di awal-awal kejadian kita butuh truk misalnya, kita butuh teman-teman ini yang kita ajak untuk evakuasi ini konsumsi akomodasi. Alhamdulillah di kementerian kita ada ikatan mahasiswa pertanahan namanya Kapti. Itu ketua Kapti juga nggak lama setelah kejadian langsung berkunjung memberikan bantuan kepada kita. Inilah yang menjadi vitamin buat kita untuk kita bisa bergerak, sehingga kita bisa berbuat, sehingga kita bisa evakuasi, dan bantuan-bantuan dari tempat lain
lain. Artinya memang dari kita dulu nih, kita mau, orang akan bantu. Orang mau bantu, kalau kita nggak mau, dia susah. Bingung soalnya Bingung, Pak, ya. gimana nih orangnya mau nggak nih dibantu gitu. Jadi makanya saya bilang sama teman-teman, iya teman-teman mikir rumah, mikir membersihkan rumah, mikir mencari di mana tempat tinggal, mikir merenovasi rumah. Tapi ini juga iya nih. Jadi kita atur sih, kita atur, ada saatnya teman-teman ke sana, yang hari ini di rumah, ayo ke kantor. Yang hari ini di kantor, ayo silakan kalian bersihkan rumah. Jadi kita atur irama seperti itu di awal-awal kejadian. Sampai semua itu bisa berjalan, dan alhamdulillah hari ini sudah nampaklah progres kita, bahwa kita sudah mulai membuka semua jenis layanan. Jadi ini teman-teman juga sudah bekerja luar biasa. Iya benar. Kita langsung kemarin ke sana, kita melihat seperti apa teman-teman itu cukup, karena berat pasti Pak ya, berat sekali, karena teman-teman ATR BPN juga yang dari Tamiang, mereka juga yang terdampak. Mereka Kata terdampak. Pak Evan tadi, jadi sangat luar biasa, apresiasi tertinggi nih Pak buat Pak Evan dan juga teman-teman ATR BPN juga yang terlibat gitu ya, karena harus memang ini tanggung jawab, seperti Pak Evan katakan tadi, tanggung jawab menjadi, ya sudah kerja di sini ya Tanggung jawab kita. Iya, harus benar. menyelamatkan, apalagi itu adalah hak masyarakat ya, Hak yang masyarakat. ada di situ. Nah Pak Evan, selama semua proses yang Bapak jalani nih, apalagi Bapak baru beberapa bulan jadi kantah gitu ya, Tamiang, tiba-tiba dihadapkan dengan ujian yang sangat berat, tapi bisa dilalui dengan proses ini sampai ke proses penyelamatan arsip yang memang itu menjadi prioritas dari ATR BPN juga. Apa sih tantangan terbesar yang Bapak hadapi, dan apa yang Bapak lakukan untuk bisa menghadapi itu Pak? Tantangan terbesarnya dan seperti apa Bapak menghadapi itu? Jadi memang tantangan yang paling besar itu adalah kita memulihkan layanan masyarakat ya, kemudian mengembalikan hak-hak masyarakat yang hilang. Jadi memang di awal-awal kita mau lihat ini sebenarnya dampak terkait dengan administrasi pertanahan itu sampai sejauh mana sih? Karena memang dulu ketika tsunami di 2024 mungkin hampir-hampir mirip nih. Betul. Hampir-hampir mirip, di mana arsip-arsip kita terdampak. Nah, hari ini memang kita sudah mulai untuk alih teknologi ya. Jadi sudah menuju elektronik, atau sudah kita layanan elektronik. Itu tentunya sangat membantu. Sangat membantu dalam rangka percepatan pemulihan layanan. Nah, kemudian juga memang saat-saat kita yang paling sulit adalah memastikan ini untuk pekerjaan besar seperti ini sebenarnya dikerjakan oleh siapa sih? Maksudnya begini, kita tentunya seperti yang tadi, pegawai kita semua terdampak, kemudian juga kantor kita terdampak. Kalau ini diserahkan ke kantor pertanahan saja mengerjakan, ini akan sulit, lama selesainya. Tapi hari ini maka ketika teman-teman pusat datang beri bantuan, maka kita sampaikan ini seperti harus dikerjakan dengan wadah yang lebih besar, seperti misalnya Warkah yang sangat banyak ini, wadah yang lebih besar, kemudian anggarannya yang lebih prudent mungkin ya, sehingga memang pusat mengambil alih untuk proses restorasi arsip, kita mengambil alih untuk proses restorasi buku tanah surat ukur. Kenapa kita mengambil alih buku tanah surat ukur? Karena dengan ini kita bisa beri layanan. Jadi kita perlakukan percepatan di Kanwil, di Langsa. Dengan ini kita bisa memberikan layanan yang cukup lebih cepat lah kepada masyarakat. Dan berikutnya memang kita berupaya agar masyarakat tidak terbebani dengan layanan dengan musibah ini, sehingga kita berkoordinasi terus nih dengan kementerian agar permasalahan-permasalahan
teknis ini bisa kita kupas, karena tentunya pasca banjir ini di mana dokumen masyarakat hilang, itu ada petunjuk-petunjuk yang harus kita peroleh untuk kita bisa eksekusi layanan. Dan ini sudah kita lakukan. Kita terus audiensi dengan kementerian dan dengan Pusdatin ya, kementerian kita, sehingga nih layanan bisa kita berikan pada masyarakat. Iya. Jadi memang tantangan terbesarnya itu di layanan tadi ya Pak ya. Layanan. Paling penting karena memang juga ya memang pada akhirnya ya memang layanan publik itu yang menjadi prioritas paling Betul. penting ya Pak ya. Iya. Pak, satu lagi saya penasaran nih. Nanti mungkin kalau memang Bapak bisa jawab bisa kita tayangkan, tapi kalau tidak bisa nggak apa-apa. Jadi kan tahun 2004 saat tsunami itu dari BPN juga punya mekanisme untuk penyelamatan tanah warga. Kalau Bapak pernah dengar namanya RALAS. Jadi di situ ada mekanisme penyelamatan warga, pemberian sertifikat gratis tanah buat warga dan sebagainya. Kalau yang saat ini apakah sudah ada inisiatif seperti itu dalam rangka untuk menindaklanjuti nih kehilangan tanah warga dan sebagainya, seperti apa Pak? Jadi memang kondisi di tahun 2004 dengan hari ini memang ada sistem yang berbeda. Kalau 2004 ini semua kita masih berbasis analog ya. Peta kita peta analog, layanan kita masih analog. Artinya apa? Masyarakat datang memberikan layanan, catat di buku besar. Kemudian kita berikan nomor-nomor dari buku besar. Nah 2025 ini kejadian ini kita sudah gunakan sistem komputer nih, di mana servernya di kementerian. Artinya semua terekam. Nah, itu memudahkan kita untuk menghidupkan layanan. Informasi yang saya terima sebelumnya itu untuk memulihkan layanan di tahun 2004 itu butuh waktu setahun lebih. Proses restorasinya juga setahun lebih. Dibawa ke Jakarta pakai Hercules. Kemudian dikeringkan dengan cold storage, dry chamber itu ya. Itu butuh waktu setahun, kemudian berangsur itu dikembalikan lagi. Nah hari ini kita lebih cepat. Buku tanah walaupun secara manual kita bersihkan lebih cepat, kemudian layanan bisa lebih cepat aktif. Memang ada sisi yang berbeda dengan adanya sistem komputerisasi hari ini, semua terekam. Kalau dulu nggak bisa, jangankan itu buku besarnya pun hanyut. Mau mulai dari mana? Mana petanya? Jadi harus mulai dari nol lagi dulu ya Pak ya. Mulai dari nol, sehingga waktu pemulihannya butuh waktu yang lebih lama. Kalau karena tadi udah elektronik ya Pak. Jadi karena saya juga belum punya tanah ya Pak, jadi saya nggak paham. Jadi kalau dulu kan kalau misalnya ada warga terdampak tsunami hilang sertifikat nih Pak, sertifikatnya masih dipegang ya. Jadi dulu itu ada memang dari BPN juga yang kami pelajari, ada di arsip tsunami kami juga, bahwa BPN mengeluarkan sertifikat gratis gitu. Dan nanti untuk bisa menentukan batas tanah, kepemilikan tanah itu berembuk nih antara suami dan istri. Jadi sertifikat bersama gitu Pak jadinya. Karena kalau sekarang mungkin apakah sudah ada atau belum ya, seperti apa nih Pak? Jadi ya buat masyarakat yang tadi hilang sertifikat tanahnya nih nggak tahu nih. Jadi kan untuk menunjukkan menunjukkan kepemilikan gitu. Ya. Jadi di tahun 2004 saya kebetulan termasuk salah satu satgas. Jadi pada saat itu saya tugas di Riau, saya ditugaskan untuk masuk ke dalam satu tim satgas ini. Satgas RALAS namanya. Iya betul. Nah, jadi memang RALAS itu kegiatannya mulai dari pengukuran itu secara sistematis. Semua desa yang terkena itu diukur. Kemudian ada aspek yuridisnya, menghimpun siapa yang berhak di atas tanah itu. Betul. Dengan data-data. Kemudian kalau dia orang tuanya meninggal, siapa ahli warisnya. Betul, ya. Jadi sampai ke situ dulu pekerjaannya. Nah hari ini untuk yang kondisi di Tamiang kita masih
memberdayakan atau memberikan layanan secara internal. Belum ada atau tidak mengikut sertakan panitia adjudikasi rala seperti yang tahun 2004. Nah, jadi saya pikir dampak rusak dan dampak jiwa berbeda antara 2004 dengan 2025. 2004 itu selain bangunannya rusak parah, kemudian orangnya juga. Kalau 2004, 2025 ini banjir lama, tetapi untuk kerusakannya tidak separah tsunami. Tapi jiwa tsunami ini lebih parah sekali. Betul. Kalau ini kan tidak, artinya masyarakat yang yang terdampak itu kepemilikan orang-orangnya itu masih ada. Masih bisa ditelusur ya, Masih Pak? bisa ditelusuri begitu. Iya. Baik, Pak Evan, satu pertanyaan terakhir. Apa nih pelajaran penting yang Bapak dapatkan dari bencana ini secara Bapak pribadi dan juga Bapak sebagai seorang kepala kantor pertanahan Arsitek Tamiang untuk bisa melewati ini, apa sih, Pak? Jadi memang musibah ini sesuatu yang sudah menjadi sunatullah ya. Kalau saya sebagai orang yang beragama Islam percaya bahwa ini sudah tertulis. Tapi hari ini buat kita bagaimana mengambil hikmah sebagai pribadi yang bekerja di BPN yang paling penting adalah terkait dengan dokumen ya. Dokumen. Jadi bagaimana dengan sistem atau kemajuan teknologi hari ini kita harus segera lakukan alih media semua. Alih media menjadi elektronik, dan kita harus lebih peduli agar warkah-warkah masyarakat ini betul-betul kita pelihara dengan baik. Salah satunya hari ini dengan sistem digitalisasi, kemudian perawatan arsip, dan ini harus kita jadikan pelajaran bahwa tidak menutup kemungkinan 5 tahun, 10 tahun akan datang ini akan berulang, maka mitigasi ini harus dari sekarang kita pikirkan. Ya mungkin di kita juga sudah mendapatkan semacam warning atau masukan dari Andri ke depan untuk daerah di sini perlu dibangun gedung arsip yang lantai 2 kemudian dengan pengelolaan sesuai dengan standarisasi arsip. Itu mungkin menjadi ini kita lah untuk kemudian lebih berbenah agar kedepannya bisa lebih baik. Saya pikir itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Evan Rahmaini, Pak. Ya, terima kasih sama-sama. sekali sudah berbagi ceritanya dari pengalaman pribadi Bapak menjadi survivor, penyintas ya Pak ya. Kita bisa Makasih, Mbak. Makasih. Penyintas dengan cerita yang pastinya ini akan berharga ke depannya Pak untuk generasi kita yang ke depan nanti. Dan juga bagaimana semangat Bapak dan juga tim nih yang terus mendedikasikan dirinya untuk menyelamatkan dokumen masyarakat tadi, hak masyarakat yang ada di situ Pak. Semoga Bapak dan tim bisa terus selalu sehat. Dan bisa terus bersemangat Pak. Oke, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Evan Rahmaini atas waktunya. Dan itu dia sahabat Arsip, perbincangan kita dalam Podbas bersama dengan Bapak Evan Rahmaini selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang. Semoga pastinya banyak cerita menarik, inspiratif juga, menjadi pelajaran juga buat kita, buat generasi muda juga bisa terus belajar dari pengalaman. Seperti kata Pak Evan, ini akan berulang ya Pak, bencana apapun itu. Jadi kita harus meningkatkan ilmu mitigasi kita. Kita harus bisa belajar mengenai kesiapsiagaan dan sebagainya, baik itu untuk diri sendiri dan juga untuk keselamatan arsip kita ya Pak ya pasti ya. Karena di arsip itu ada sejarah ya Pak. Ya, seperti itu. Terima kasih sahabat Arsip. Sampai jumpa lagi di Podbas selanjutnya. Saya Eka pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.